pertanyaan kita buat Pak Ibno. Pak Ibno, sekarang pertanyaan saya buat Pak Ibno ya. Ketika orang kalau dia kenal Tuhan, seharusnya yang pertama dia adalah seorang pembunuh. Kalau dia udah diutus Tuhan, udah kenal Tuhan, dia tobat gitu loh. Bahkan dia rela mati buat Tuhannya. Nah, tetapi kan yang terjadi di tempat kalian, rasul kalian kan beda gitu loh. Ya, ketika dia belum diutus, dia itu adalah setia pada satu istri. Tetapi setelah dia diutus, dia banyak istri, lalu sebelum dia diutus dia belum pernah membunuh. Tetapi ketika dia diutus banyak yang mati itu, Pak. Nah, ini bagaimana? Terbanding terbalik dengan fakta bahwa Tuhan yang benar itu mengejawantakan kasihnya gitu loh. Nah, bagaimana pendapat Pak Ibnu? Nabi Muhammad kan ya, terima kasih. Ya, oke. Gitu loh, Pak. Oke. Oke. Ya, terima kasih Bu. Tadi Bang Aditya mana ya? Dia udah turun deh. Kabur dia, kamu aja yang berani, dia kabur ya. Enggak lah, enggak, saya bukan masalah berani, enggak Bu, saya kan orangnya emang suka belajar, suka apa kayaknya. Ya. Jadi gini Buti, saya pikir kita memandang sesuatu harus ada dasar gitu kan, dasarnya ada, terus tidak ya sih ada dasarnya lah. Jadi saya pikir kalau tadi membunuh, saya pikir sebaiknya Buti belajar dulu lah mengenai sirah nabawiyah. Saya pikir bagaimana. Masa sih di peperangan Muhammad memimpin berapa kali peperangan? Kamu tahu nggak berita tentang Zainab itu? Karena ada pembunuhan. Ada pembunuhan, jangan bilang nggak ada. Justru boleh saya lanjut, Bu. Sendiri mengaku bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Oke, boleh saya lanjut, Bu? Ya, silakan. Iya, jadi gini loh, Buti. Kalau kita lihat sirah nabawiyah, ya kan, awalnya kan Nabi menerima wahyu itu untuk pribadi, keluarga, dan teman-teman dekat. Awalnya begitu, Bu, awalnya gitu kan. Kemudian bertambahnya waktu, tiba-tiba suruh dia menciarkan gitu. Apalagi setelah kemudian muncul mohon maaf ya, orang-orang kafir yang kemudian memeluk Islam dan dia memiliki power, Bu. Contoh Umar bin Khattab dan lain. Akhirnya dia secara terang-terangan lah menciarkannya. Awalnya pun dia tidak berani melawan orang kafir Mekah, tidak berani. Akhirnya dia pindah ke Habasyah, ke Ethiopia waktu itu. Dia bahkan di situ ada seorang Nasrani yang baik, dia mau menerima umat Islam. Awalnya begitu, Bu. Kita hijrah, kita nggak mau perang lah, kita kalah lah gitu kan. Awalnya begitu. Akhirnya seiring bertambahnya masa, akhirnya ya udah, akhirnya Allah memberikan ayat begini, Bu. Sudah tidak boleh lagi hijrah, tapi lawan. Dan gitu isinya Allah pasti akan membela lah gitu. Itu akan berikan kekuatan lah. Makanya kan ya alhamdulillah, saya pikir 1400 tahun yang lalu sampai sekarang alhamdulillah sekarang umat Islam itu jumlahnya hampir 2 miliar ya saya katakan, dan memang itu sudah melewati banyak cobaan kehidupan dan alhamdulillah kita bertahan, Bu, dengan Ino, nih perlu kamu ketahui ya, Alkitab telah menyatakan kepada kami ya, kuantitas atau jumlah itu bukan pertanda bahwa kualitasnya itu baik ya. Kuantitas itu bukan perlambang kualitas ya, karena masuk surga itu sedikit. Kamu tidak bisa memandang begitu banyaknya orang berbondong-bondong masuk ke dalam agamamu sebagai perlambang bahwa itulah yang benar, itulah yang dari Tuhan. Boleh saya lanjut, Bu. Sebentar ya. Alkitab telah menyatakan bahwa lebarlah jalan, tetapi sempitlah, lebarlah jalan bagi orang yang menuju kebinasaan, tetapi sempitlah jalan menuju ke sorga. Masuk surga itu sempit. Jadi kamu jangan jadikan kebanyakan orang yang berbondong-bondong mengikuti satu agama sebagai lambang kebenaran. Enggak ya. Karena apa? Karena ini dunia ya. Yesus mengatakan kami bukan berasal dari dunia. Ya, kami berasal dari atas ya. Jadi jangan itu bukan dalil ya. Banyaknya orang mengikuti agama itu bukan lambang kebenaran. Kebenaran itu diuji, dibuktikan, dibahas, dikaji. Kita cari gitu loh ya. Silakan. Iya. Jadi malah saya kan gini, Buti. Saya melihat bahwa kemudian saya akan mencoba nih, Buti, karena saya memang orangnya pengen. Halo? Iya, langsung. Iya. Silakan. Iya, ini ya. Karena saya kan orangnya suka belajar, Bu, suka ya pengen tahu lah gitu kan. Makanya saya melihat ketika orang-orang Kristen sering mengucapkan kerajaan surga, saya pikir, saya kok merasa, berarti sini sudah datang, bahwa saya merasa, Islam ini adalah kerajaan surga yang kalian tunggu gitu, Bu. Saya merasa begitu gitu ya kan. Bener gak, Bu?
Saya Siapa yang merasakan itu. bilang? Oh, itu perasaan Nak Ibnu saja. Itu kan perasaan kamu saja. Kami nggak merasa bahwa Islam itu kerajaan surga yang datang. Siapa yang bilang? Jangan GR Iya. kamu. Oke, jadi gini ya Pak Ciler ya. Jadi gini Pak Ciler. Iya, Jadi gini Pak. iya. Iya. Boleh saya lanjut Pak atau gimana? Silakan. Kamu dubbing ini, dubbing. Iya. Ya, Pak Ibnu, jawab Pak Ibnu. Ya. Silakan Pak Ibnu. Oh, Ibnu keluar ini masuk lagi nih. Oh, dia punya device-nya. Nah, silakan Ibnu. Oke, iya gini Pak Sutar, saya pikir saya tidak, saya nggak, saya apa namanya, setelah gitu loh Pak Sutar, saya kan awalnya intinya ikut alur lah saya pikir, saya akhirnya berprasangka baik untuk itulah kenapa enggak sih saya membaca Alkitab gitu kan, akhirnya saya pertama baca Perjanjian Lama tuh Pak, cuma, kayaknya banyak banget ya saya pikir dari Kejadian sampai Wahyu udah terlalu lama lagi, itu kan Perjanjian Lama gitu kan, kenapa enggak saya Bukan. sebentar, Jangan Pak, melebar-lebar dulu. Enggak. Kamu tadi mengatakan kita orang Kristen ini mengatakan kerajaan sorga. Kamu bilang kerajaan sorga yang menurut kamu itu adalah Islam. Makanya saya bilang kamu jangan GR. Nggak pernah kita nggak kenal Islam, Ibnu. Di Alkitab kita itu tidak ada Islam, tidak pernah berbicara mengenai Islam, tidak pernah berbicara mengenai Muhammad, tidak pernah berbicara mengenai Isa, tidak pernah berbicara mengenai Ibrahim. Nggak Tidak ada pernah. nubuatnya. Iya, dan tidak ada nih buat apapun mengenai Islam. Jangan GR gitu loh. Kenapa kamu harus mengkait-kaitkan kerajaan surga yang sering kita sampaikan dengan Islam? Kamu kegeeran. Kenapa mesti Ya mengemis-ngemis bukan karena gitu? gini Pak Cilar. Saya pikir Ya, kemenangan umat Islam itu saya rasa tuh di mana-mana gitu loh Pak. Dan memang tidak bisa kemenangan mengalahkan gitu. apa? Masalahnya Kemenang, gitu Pak. kemenangan apa yang kamu maksud sekarang? Oke, jadi gini Kemenangan Pak Cilar. masuk neraka karena semua kalian harus mendatangi Saya bisa jawab neraka. nggak, Bu Uti? Iya. Saya boleh jawab nggak? Silakan. Jadi gini loh Bu Uti. Saya pikir ya intinya si pembaca atau pengapa ya, pemirsa YouTube ini silakan inilah saya pikir silakan menilai sendiri lah saya pikir. Ada channel Muslim, ada channel non Kristen, ada channel non Muslim, kadang sama-sama live gitu kan. Ya Anda lihat sini apa yang dibahas, apa isinya itu yang pertama. Yang kedua Pak, contoh kayak Yerusalem gitu kan. Itu kan sekarang dipegang Israel kan setelah tahun 1945, ya kan? Terakhir sampai berapa ratus tahun itu dipegang oleh Turki, ya kan? Terus kayak contoh Afghanistan, Amerika sehebat apa sih tentaranya Pak? Ya kan? Sehebat apa coba? Paling hebat di dunia Pak, tentunya secara teknologi nggak bisa tuh ngalahin Afghanistan. Ini maksudnya kemana sih? Kemenangan apa yang kamu Ini maksud kemenangan- ini? kemenangan Kemenangan dunia perang. banyak sekali gitu loh Pak. Bukan, kamu ini mau menggabungkan kemenangan dalam peperangan, kemenangan iman, apa-apa? Jelas dulu, Ibnu. Jadi jangan melebar kemana-mana. Tadi kita Ya, berbicaranya itu semua mengenai sama, Pak. iman. Itu semua. Sekarang Iya, kamu saya- cerita sudah, mengenai saya- perang. Sekarang Pak Citra yang bicara deh daripada ini. Bukan. Ibnu. Kita fokus dulu. Tadi kamu mengatakan kemenangan. Kemenangan yang saya tangkap itu adalah kemenangan iman. Bukan masalah jajah menjajah, perang berperang, bukan. Tapi kamu larinya justru Afghanistan. Justru aneh jadinya apa namanya diskusinya nggak nyambung. Sekarang kita mau berbicara mengenai apa? Kemenangan iman atau kemenangan dalam berperang? Jelas dulu itu. Biar nyambung nih. Ya saya pikir sama lah, kemenangan iman, kemenangan dalam berperang, kemenangan dalam bidang ekonomi semua sama lah Pak. Kita dalam hal itu juga kita menang Ibnu, gitu Pak. Ibnu. Iman juga menang, Ibnu, ekonomi juga menang. Amerika kalau mau Perang itu juga menang Afghanistan gitu itu kan. bisa Saya habis pikir Ibnu. kita kerajaan surga yang Ibnu, ditunggu-tunggu Pak, gitu Amerika loh. kalau mau Afghanistan itu bisa habis. Tapi Amerika nggak mau itu Ibnu. Doa ya, Bes. Biar aja Pak Ibnu ngomong dulu, kasih waktu dulu ngomong dulu untuk Terima diselesaikan. kasih Pak Oja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya terima kasih Ya, untuk Pak sama Oja, Pak Pak. Ciler Terima aja, kasih. sama Pak Ciler, silakan sama Pak Ciler. Jadi gini loh Pak Yabes dan Pak Murtad Muslim ya kan. Saya ini bukan orang yang kemudian sebenarnya asal mengolok-olok atau menghina, enggak. Bahkan saya termasuk orang yang tidak suka lah masuk ke dalam menghina, mengolok-olok, saya enggak suka karena saya pribadi orang yang senang baca, bahkan
Ini saya baru selesai baca Injil Yohanes, tapi belum sampai ke pasal 21, baru sampai pasal 17 ya. Ya kan? Saya orang suka baca loh. Ini mohon maaf saya bukan sombong ya. Cuman saya menilai gini loh Pak, saya mohon maaf ya, saya pikir ini mohon maaf saya bukan bilang apa, cuma kok saya melihat ini perjanjian baru berarti mohon maaf ya. Kalau kita bicara Injil Yohanes termasuk perjanjian baru itu berarti cuma 20 halaman atau 20 lembar gitu kan. Emang Makanya saya kenapa berpikir, dengan 20 lembar? Apa masalahnya ya, dengan 20 ya, lembar? ya sudah Harusnya kalau berapa Pak Yasir lembar? nggak masuk ya nggak masuk. Menurut kamu yang paling bagus itu berapa lembar? Silakan bicara dulu Pak. Iya, kamu mengatakan Injil Yohanes ini kenapa hanya 20 lembar? Nah, menurut kamu yang paling bagus itu mau berapa puluh lembar, berapa ratus lembar gitu loh. Ya Masa kalau menurut masa Pak Yasir, masa ya iman kalau diukur menurut Pak dengan Yasir jumlah bagus ya nggak apa-apa lembaran? emang kenapa? Kenapa? Ya Kenapa? kalau menurut Pak Yasir bagus ya nggak apa-apa emang kenapa? Ini kan pendapat Bukan, saya Pak. statement kamu itu mengatakan kok cuma 20 lembar. Nah, menurut kamu itu harusnya berapa ratus lembar gitu. Iya kalau menurut Pak Yasir bagus ya nggak apa-apa emang kenapa sih? Ini kan pendapat saya Pak. Makanya saya tanya, pendapat kamu yang bagus itu berapa ratus lembar? Kenapa kamu mengatakan kok cuma 20 lembar? Yang bagus itu berapa ratus lembar menurut kamu? Iya kan ini iman saya. Kalau Iya, bagi Imam Prasetyo kan Bapak iman saya kan. kamu kan menyinggung Yohanes. Yohanes ini hanya 20 lembar. Oke, menurut kamu yang paling bagus itu berapa ratus lembar gitu loh. Kenapa kamu mempermasalahkan 20 lembarnya? Intinya sih gini Pak Ciler. Makanya saya nggak heran. Saya nggak heran ketika Pak Ciler sering ngutip-ngutip hadis Al-Quran. Saya nggak heran gitu loh. Ya kan? Saya nggak Kenapa kok nggak heran. heran? Kenapa kok Ya karena kan jadi cuma 20 lembar Pak. Ya kan? Hah? Cuma 20 lembar gitu. Jadi intinya Ya harusnya literasinya berapa sedikit gitu loh. harusnya menurut kamu berapa ratus lembar Ibnu yang paling bagus? Iya, no, jawab Boleh berapa saya lembar lanjut? harusnya bagusnya? Ya. Bagusnya berapa lembar harusnya? Intinya gini loh Pak Ciler. Ya kan? Itu kan yang saya baca gitu loh. Ya kalau intinya kan Oke, sebentar, saya perjelas. Oke, sekarang kamu katakan membaca kitab Yohanes, Injil Yohanes, oke. Tapi yang kamu permasalahkan bukan isinya, tetapi jumlah lembarnya. Nah sekarang, kalau kamu mengatakan, kok isinya cuma 20 lembar, yang paling bagus itu menurut kamu berapa ratus lembar gitu loh. Itu yang saya tanyakan, karena kan kamu tadi mengatakan kok cuma 20 lembar. ini berkaitan dengan mengenai ketuhanan Yesus. Anda kan menganggap Yesus Tuhan toh. Bukan Betul menganggap, nggak? memang Yesus itu adalah Tuhan, nggak Ya ada yang menganggap kok. sudah, ya sudah Nah, orang Musa aja yang enggak itu Yahudi aja yang tidak menganggap Musa aja bukan Tuhan aja tidak balik ke menganggap. topik. Yang tadi kamu Ya itu katakan urusan 20 mereka, lembar Ibnu. itu, yang kamu bilang 20 lembar itu sebagusnya berapa ratus lembar? Kamu ini nggak paham apa yang kamu bilang dan apa yang kamu sanggah. Heran saya lihat kamu ini. Oke, daripada hadis yang Ya ribuan intinya lembar gitu loh tapi Pak Cila. makna Kalau tidak menurut saya bermakna. sebagai seorang Muslim, Lebih ya saya nggak bagus mau dibandingkan 5 dengan lembar Al-Quran tapi beda jauh loh. kualitas. Pak Ibnu, Al-Quran kan Pak hampir Ibnu, 300 Pak Ibnu, kitab gitu loh. Ibnu, Pak Ibnu. Lebih bagus 20 surat lembar tapi surat berkualitas Al-Ahzab itu 5 ayatnya. ayat. Kenapa 5 ayat Dari Ibnu? Surah Bapak Al-Ahzab dari itu Gong, Pak Bapak 5 Gong, ayat saya nanya kenapa? kepada Bapak Gong. Bapak iya Gong, lebih bagus. Anda Iya, lebih kan gini Pak saya nanya Ibnu, kepada Pak Bapak Ibnu. Gong. Enggak, saya nanya kepada Anda boleh nggak gitu loh. Oke, saya bilang gini, walaupun Enggak, 20 saya tanya kepada lembar Anda boleh nggak ataupun gitu loh. 20 Anda ayat 20 lembar yang bagus toh. yang penting kan kualitas, mudah dimengerti dan dipahami dan isinya jelas daripada ribuan lembar kayak hadis-hadis itu tetapi malah membingungkan orang. Oke, kualitas ya. Anda bilang kualitas kan? Ya kualitas Kualitas dan ya. jelas, Ya, penuh saya mau makna, nanya. penuh makna, Oke, penuh oke. makna. Ya, biarkan dia Ibnu bicara, Pak. Ya. Gimana? Maksudnya gimana, Ibnu? Oke, tadi bilang kualitas, oke. Kualitas. Oke, saya ikutin Pak. Ini mumpung cuma 20 lembar, Pak. Kita fokus ke Yohanes ya. Cuma saya baru sampai 17. Saya Enggak, hanya kemarin di Pavel 88, Pak Ibnu Biarkan sebentar, aja, Pak. kemarin sebentar Bu, sebentar. Kemarin saya debat sama dia di Pavel 88, dia lari tentang Yohanes ini. Iya, biar aja, nggak apa-apa. Saya mau dengar soalnya. Silakan, Ibnu. Maksudnya apa, No? Kita mau dengar. Iya, silakan, Ibnu. ini saya tanya satu dulu Pak Bagong. Saya banyak pertanyaan, ya kan. Saya tidak suka mengolok-olok, tapi lebih baik saya nanya baik-baik. Mm.
ya kan? Ini fokus ke Yohanes Pak Bagong, Anda siapkan aja Yohanesnya sampai 21 pasal. Tunjukkan dong Pak ayatnya yang berbilang, saya Yesus, saya adalah pencipta alam semesta ini, saya adalah Tuhan, sembahlah saya. Ada nggak Pak? Fokus Pak Yohanes Pak, karena nanti aku baca Matius Loh. Markus juga. Kita Gini fokus bro, gini bro ya. Ayat di Alkitab itu tidak berdiri sendiri bro. Ya. Sekarang saya balik tanya saya tanya di Al-Quran Anda. Berani nggak? Di mana Allah tuh mengatakan aku maha adil? Di mana Allah tuh mengatakan Muhammad adalah nabi yang ditunjuk dia? Kata Allah loh, langsung Allah yang ngomong. Itu di Al-Quran ada ayat yang menyebut nama Muhammad Pak Bagong. Ada ayatnya. Bro, gitu. gini bro, pertanyaan Yang saya ngomong ada enggak? Jibril Ibnu. Itu yang ngomong kan Jibril, bukan Allah. Jibril no Ibnu. Yang saya tanya Ayo, Allah, mampus ada enggak kali. Allah itu ngomong bahwa Mampus Muhammad lo, itu Ibnu. kekasihnya. Saya ngomong sedikit ya. Itu yang dibaca si Ibnu itu betul Yohanes apa tidak? Coba dibacakan Yohanes 10 ayat 37, 38. Ya, kita sama-sama cek Alkitab kita masing-masing nih. Saya sambil Pak Ibnu mencari ya, saya juga ada pertanyaan buat Pak Ibnu. Ada nggak di Al-Quran yang mengatakan saya Allah pencipta langit dan bumi dan saya bukan iblis gitu? Karena satu-satunya yang minta disembah itu setahu saya itu iblis. Jadi ada nggak? Ayo no, jawab no Ibnu. Yang mengatakan Aku saya Allah. pencipta langit dan bumi alam semesta, Bukan iblis no, ayo. bukan iblis gitu. Ayo no, jawab no. Satu lagi, kan tadi Ibnu bilang Yohanes cuma menulis 20 halaman gitu. Lah Muhammad baca tulis nggak bisa. Ayo, nggak bisa. Umi Ibnu, surah Al-Ahzab itu 5 ayat itu kenapa Ibnu? Surah Al-Ahzab cuma 5 ayat itu kenapa? Kenapa enggak 100 ayat? Enggak 70 malah ayat? nggak jadi ketemu. Ibnu malah nggak jadi ketemu nih ayatnya. Yohanes 10 ayat 37 38 Ibnu. Ya, Lagi cari di Injil Isa, Pak. Dia lagi buka-buka Injil Isa itu. Jikalau Ketemu aku pandai tidak itu melakukan dia. pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, Pelan-pelan bro, pelan-pelan bro, pelan-pelan. Biar kita bisa cocokkan semua sama enggak? Coba. ini saya di Yohanes Sabda Pak, Alkitab Sabda Pak. Oh ya, kita cocokkan Ya. sama enggak? Coba. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Nah, itu sama itu Pak. Nah, ya, terus tak baca lagi. Tetapi Ibnu jikalau dulu aku yang melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa tuh. Keren kan? Oke. Itu maksudnya apa? Halo Buti. Ya, Berarti Iya, benar kenapa ya Bu ya? Cuma 20 lembar Bu ya? Bener Bu ya? ya, Ya, apa masalahnya dengan 20 lembar? Betul, Bu ya? daripada Apa masalahnya, Ibnu? Oke, Bu, Apa terima masalah? kasih, Bu. Ya, terima kasih teman-teman. bisa nulis, masalahnya huruf lagi. On masalahnya keliru, Lin. apa? Oh, gini. Botol dia. Dia botol. Kalau pertanyaan Ibnu itu sebenarnya tadi itu konyol menurut saya. Makanya pertanyaan Pak Chiller bagus tuh. Lalu yang kedua ada lagi, kita bisa jawab dia dengan kebebalannya Ibnu ya. Kita bilang, Ibnu, kamu mau berapa lembar Yohanes itu? Saya bisa bikin. Yohanes itu bisa saya tulis dalam 300 lembar loh. Itu kan masalah penulisan. Nah, masalahnya Ibnu tidak menggunakan akalnya dengan baik. Kenapa dia mempermasalahkan halaman? Saya bisa menulis Yohanes itu menjadi 1000 lembar. Gampang. Nah, Itu kita gampang. tanya ya. Nah, itu Kita tanya Ibnu. bodoh. Halo, Tanya selamat. bodoh. Sore Bu Uti, boleh saya nanya Bu? Ya, saya nanya ke Ibnu. kamu, Ibnu. Kenapa Enggak, sih harus sebentar, banyak? Budi. Kenapa harus banyak? Selamat Ya, sore. Silakan Ibnu, Ibnu. Selamat sore, Ibnu, Pak Jordan. sebelum kamu tanya, saya mau tanya juga, kamu tadi menanya Yohanes cuma 20 lembar. Sekarang saya tanya, surah Halo, 97 itu kenapa hanya 5 ayat ya? Itu 1 lembar kan ya? Surah 97.
Kenapa hanya 1 lembar? Sebentar Itu Pak, kan sebentar Pak Cilar. Tadi enggak, sebentar Pak Cilar. Al-Qadar itu hanya 5 ayat. 1 lembar itu. Kenapa? Kenapa itu hanya 1 lembar ya? Al-Asar 3 ayat, Pak. Boleh Pak, saya jawab, Al-Asar Pak malah Cilar? 3 ayat, Pak. Boleh Setengah saya lembar jawab? malah Al-Asar itu. 3 ayat. Iya. Setengah lembar malah itu. Kenapa itu? Iya. Ya Kenapa? sebentar. Buti, Kita boleh tanya saya dulu ngomong, Pak. Buti? Ya boleh, silakan. Silakan. Untuk Pak Cilar, nanti Pak ya, saya tadi ke Bagong Murtad dulu Pak. Tadi dia katanya bisa menafsirkan Alkitab Pak. Jadi saya mau nanya Pak. Saya mau belajar Alkitab sama Pak Bagong Murtad Pak. Boleh Pak Cilar? Ya. Boleh ya Buti ya? Ya. Sebentar, silakan. sebentar. Bukan Pak, ini namanya kan Anda bisa menafsirkan Alkitab. Saya mau nanya Anda gitu loh. Bukan Anda salah tangkap. Kita manusia ya, diciptakan dengan akal dan otak, dengan pikiran. Artinya apa? Kita boleh dong menafsirkan sesuatu dengan tafsir kita sendiri. Boleh dong. Masa kita harus terpaku dengan tafsir-tafsir abad pertama, abad 17 atau abad 1600 tahun yang lalu? Sebagai contoh, tafsir menurut Anda ya. Membunuh dilarang, oke. Tapi kalau membunuh atas nama Allah boleh. Itu tafsir. Coba, apakah bisa dipraktekkan di zaman sekarang? Karena kita tidak boleh merubah tafsir. Kita tidak boleh menafsirkan sendiri misalnya. Tolong dijawab itu dulu. Buti, boleh Nah, saya kalau nanya, Buti? gini, kalau saya memahami kitab Yohanes, memahami Alkitab dengan tafsir saya sendiri memang salah. Yang penting kan tafsir saya kan masih dalam ranah Alkitab, ranah iman saya. Kan gitu kan? Tafsir saya dalam ranah iman saya loh. Ya, silakan Ibnu jawab. Iya, jadi gitu loh Putih, ya kan. Ini kan channel Putih, seorang Kristiani. Semua juga di sini Kristiani, kan gitu Pak. Bener nggak? Ya. Saya kan Ya. seorang Muslim lagi baca Yohanes nih. Tadi kan Pak Bagong saya dengar bisa ini Alkitab tidak perlu ditafsirkan, makanya kan saya nanya Pak. Kan gitu toh. Ya, silakan tanya, coba. Silakan tanya. Nah, kan enak Pak. Namanya lagi Silakan tanya. Silakan aja. Gitu aja kan. Bener nggak? Apa Orang lagi nanya di Google. udah jangan muter-muter. Silakan aja tanya. Oke, Pak Bagong, saya nanya Pak, Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Apa terus ini? Sorry. Nah, itu apa Pak artinya Pak? Maksudnya artinya apa tuh Pak? Kan jelas. Ini kan jelas bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Emang selama ini Anda menikmati produk Yahudi enggak? Bukan, maksudnya pertanyaan gini Pak. Kan ini loh. Percayalah, ya kan? Tadi apa tadi sebentar? Kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Itu maksudnya gimana kalau Oke, saya jawab satu persatu. Sebentar, saya jawab satu persatu. Ini kan kalimat ini kan paling gampang ini kita. Kalau menurut tafsir saya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tafsir saya, kalau saya menyembah Bapa saya, tidak harus di Yerusalem. Di kamar pun saya bisa, di hati saya bisa. Setiap saat dimanapun saya bisa menyembah Bapa saya. Itu loh, paham nggak? Itu tafsir saya. Jadi tidak harus saya pergi ke Yerusalem untuk menyembah Bapa saya seperti mungkin teman-teman Anda harus ke Mekah dulu untuk menyembah. Enggak, saya di Gitu loh, bro. Oke, paham nggak? Ya, ya jawabnya jawabnya itu Ibnu sebentar. Kamu udah masuk ke Yohanes 20 itu ya. Kamu baca dari Yohanes 4 ayat 23. Saya bacakan ya. Tetapi saatnya akan datang. Ini jawabannya. Tetapi saatnya akan datang. Hah? Bukan, jawabannya itu ada di Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Jadi bukan Tidak harus menyembah di ke gunung-gunung, bukan harus tidak ke harus ke Yerusalem. Yerusalem. Paham kan? Iya. Tak perlu tafsir Oke, macam-macam. boleh saya lanjut, Pak? Halo? Ya Ya silakan. coba lah, Ya, silahkan aja, ya. nggak masalah. Siap. Ya, terima kasih Pak Bagong dan Pak Jilo. Jadi kan enak, Pak. Kita fokus ke kitab gitu kan. Enggak, itu Ya, kan habis tafsiran dari habis Pak ini Bagong dan habis Pak ini Jilo. saya bukan Sebentar, tafsiran, Pak. itu ayat menjawab ayat, bukan tafsiran. Oke. Ya oke, saya menghargai lah. Ibaratnya itu kan emang iman Anda. Saya Ibnu cuma nanti bertanya ajarin kita Al-Quran ya Ibnu. Ibnu Ya, nanti ya. ajarin kita Al-Quran Pak ya. Ebes jangan ikut-ikutan lah, Pak. Saya lagi dengan Pak Bagong dan Pak Jilo, Pak. Nanti cuma bisa Ya mengolah ngomong doang, Pak. gantian. Udah, Pak Ebes mau ngomong, Pak. Saya tunggu dulu, Pak. Tidaklah Iya. berzina, tidaklah Ya. berzina seorang perempuan berzina pada saat dia berzina dalam keadaan beriman. Coba jelasin nih tafsirnya nih. Bisa saya lanjut, Pak? Ya, lanjut Ibnu. Oke. Maksudnya gini loh Pak Bagong dan Pak Ciler. Intinya kan saya bertanya karena tidak tahu gitu. Makanya kalau Pak Bagong udah jawaban Pak Ciler sudah menjawab begitu ya saya terima, ya kan? Ya kan? sudah, Saya kan terima. emang udah kita jawab dengan baik. Ya justru makanya kan udah. Makanya kan saya gini, Nah, Pak. Terus gantian kita yang nanya Yohanes gitu. juga, Pak. Sebentar mau Yohanes juga mengenai Yohanes juga nih, Pak. Saya mau nanya nih. Ketika orang mati itu mati terus atau ada bangkit lagi, Pak? Yohanes mana yang kamu mau tanya? Ayatnya dulu kasih. Ya sekarang ini aja, menurut pendapat Kristen gimana deh, tanpa menyebut ayat nggak apa-apa deh. Ya kamu menanya ketika orang mati, kita kematian itu ada mati kekal. Kayak kamu itu nanti mati kekal, ya. Mati kekal. Kita semua nanti akan dibangkitkan, tetapi orang-orang percaya akan mendapat tempat di kerajaan sorga. Itu iman kita. Jadi orang-orang yang tidak percaya seperti kamu ini akan menjadi bahan bakar di api neraka. Ya. Udah, Pak. Itu iman kita, itu iman kita. Sorry, berarti orang yang mati di dalam kuburan itu nggak bangkit lagi gitu, Pak ya? Sudah mati terus gitu ya? Akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kebangkitan pertama itu adalah Tuhan Yesus. Kita semua yang akan mati akan dibangkitkan di akhir zaman. Tetapi daging dan darah itu tidak akan mendapat tempat di kerajaan sorga. Kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Kita di sorga bukan kawin atau dikawinkan atau mendapat bidadari, tetapi kita hidup seperti malaikat kudus di sorga. Amin. Itu iman kepercayaan kita. Kalau kamu mau mengatakan di imanmu berbeda, ya silakan Ibnu. Kita tidak akan menyanggah itu. Itu urusan kamu. Pak Iya, Ibnu, berarti- saya berarti klarifikasi sebentar, Pak Ibnu. Pak Ibnu, saya klarifikasi sebentar. Saya Bagong Murtad. Dulu memang saya Islam. Dan saya sekarang ini bukan teolog. Saya bukan apologet. Tetapi saya punya logika iman. Dulu saya menggunakan logika manusia. Tetapi setelah saya diubahkan, saya dijamah, saya menggunakan logika iman saya. Jadi ketika tadi ada menanyakan Yohanes 4 ayat 21, itu kan Anda berbicara tentang tempat menyembah Allah. Makanya saya jawab setelah saya pakai logika iman saya. Tidak harus saya menyembah Bapa saya itu pergi ke Yerusalem atau pergi ke gunung. Di kamar pun saya bisa menyembah Allah saya. Dimanapun saya berada, bahkan duduk di warung kopi pun, saya bisa menyembah Bapa saya. Karena Bapa saya tahu kondisi saya saat saya menyembah dia itu dalam kondisi apa. Dia tidak akan menolak. Dalam situasi apapun saya menyembah, di dalam kondisi apapun saya menyembah, dimanapun saya menyembah, Bapa saya tidak menolak sembahan saya, gitu loh Pak Ibnu. Paham nggak Pak Ibnu? Bukan Pak Bagong, saya lagi bertanya mengenai ketika orang mati dalam kuburan, itu menurut Kristen dibangkit apa enggak? Kalau Pak Jilo tadi kan bilang Enggak, bangkit, maksud saya Pak, gini ya kan? Pak Ibnu, saya mengklarifikasi tadi, kali kita diskusi tadi, makanya saya jawab tentang Yohanes 4 ayat 21. Jadi pemahaman iman saya, tidak harus saya menyembah Bapa saya itu pergi ke masjid atau ke gereja, tidak harus. Ya, saya bisa menyembah Bapa saya dimanapun. Bahkan di kamar saya pun saya bisa menyembah Bapa saya. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Itulah logika iman saya, Pak Ibnu. Sementara di iman
Sementara di iman saya yang dulu, Pak Ibnu, saya terikat dengan ruang dan waktu. Saya terikat. Saya terlambat sholat sekalipun, udah dosa saya sudah bertumpuk ribuan dosa. Saya puasa tidak penuh pun, dosa saya sudah menumpuk. Itu logika manusia. Tapi setelah saya dijamah, saya berubah menjadi logika iman. Ternyata Tuhan saya itu maha besar, kapanpun aku menyembah dia, dimanapun aku menyembah dia, jam berapapun, Bapak saya itu menerima, buka hati, buka pintu. Karena dia sudah bilang sama saya, ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Mintalah, maka akan diberikan. Dan Bapakku mengatakan itu tidak memberikan waktu. Kamu harus menyembah aku jam 7, jam 12, jam 3 sore, jam 7 malam. Tidak, kapanpun. Apapun yang kamu minta. Makanya saya dulu logika manusia, permintaan saya ternyata sudah diminta oleh pendahulu-pendahulu saya 17 abad yang lalu. Makanya doanya 17 abad yang lalu sampai sekarang sama persis, tidak berubah. Oke. Boleh tambahkan ini sebagai keterangan sebenarnya sebelum Yesus datang di zaman Yahudi itu, mereka datang kepada suatu tempat untuk datang beribadah dan menyembah Tuhan di sana. Nah, ketika Yesus datang, dia merubah cara penyembahan, yaitu lewat roh manusia. Manusia kan memiliki tiga unsur, tiga dimensi, keapa, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kita memakai roh itu untuk menyembah dia. Itu mungkin bisa tambahan. Dan untuk mengenai kebangkitan, ini di dalam kitab Wahyu 20 ayatnya yang ke-5, Wahyu 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 sebenarnya itu bagus dibacakan, tapi ayat yang 5 saja. Tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi itu ada kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama itu, Pak Ibnu, itu cuma khusus orang-orang percaya. Ada lagi atau mau perdalam pertanyaan, silakan. Berarti orang yang tidak percaya mati terus, Pak, atau gimana, Pak? Yang tidak masuk dalam kebangkitan kedua, yang kebangkitan pertama, mereka akan dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun damai itu berakhir, baru ada kebangkitan kedua. Kebangkitan kedua itu untuk orang-orang yang tidak percaya, Pak. Jadi mereka akan dibangkitkan, dan di situ Yesus berfungsi sebagai hakim. Karena di kerajaan 1000 tahun damai itu dia memerintah sebagai King of the King. Dan ketika berakhir masa 1000 tahun damai itu, maka kebangkitan kedua bagi orang-orang yang percaya, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu, mereka akan dihakimi, dan Yesus disitulah sebagai hakim. Oke, Pak Yordan, saya pikir intinya sih gini, Pak Yordan, karena saya kan cuma membaca nih, Pak. Intinya di Yohanes 5 ayat 28, intinya sih yang baik juga akan dibangkitkan untuk apa? Untuk ini. Terus kan gini ayatnya gini, Pak. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup. Terus yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya ini sih sama lah, Pak, sama-sama. Oke lah. Boleh terakhir, Bu Uti. Oke, saya gantian nanya nih ke Ibnu nih. Ya, boleh terakhir, Bu Uti. Biar aja dulu dia bertanya, saya pikir lebih bagus. Terima kasih, Pak Jordan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, jadi Bu Uti dan Pak, teman-teman lah saya pikir. Jadi gini dulu, Pak. Saya mencoba bertabayun lah, atau mengkonfirmasi lah. Ini bener atau enggak, Pak? Jadi itu ada nyebutnya The Five Gospel, Pak. Pernah dengar nggak, Pak, The Five Gospel, Pak? Nggak ada The Five Gospel.
Kamu ini ingin belajar atau ingin cari apa, Ibnu? Nggak The ada. Five Gospel itu maksudnya apa? Kita punya 4 aja. Cuma ada Matius, 4, Markus, Lukas, hanya ada 4. Yohanes. Matius, 4 Markus, bukan Lukas, 5. Yohanes. Nggak usah Jadi diperpanjang, gini nggak Putih. ada Ibnu. Oke, yang Intinya kelima nggak itu ada. menurut dia, kita lihat dulu. Yang kelima itu menurut dia apa sih? Iya, Jadi yang gini kelima Pak Yang apa? Jaka. kelima apa? Injil Jadi Isa. aku baca kan The Five Gospel. Ya, Ibnu. Saya lanjut Pak. Yang gospel kelima itu Injil Isa Iya, ya, iya, Ibnu. teman-teman Iya, kita lanjut, dengar lanjut, dulu, Ibnu, teman-teman lanjut, kita Ibnu. dengar dulu. Kita dengar dulu. Ya, silakan Ibnu. Iya, saya Kelima kan itu apa? konfirmasi. Ya, kalau mungkin belum tahu jadi gini Pak. The Five Gospel itu jadi tahun 1090-an ya, itu di Amerika ada seminar Pak. Seminar mengenai Alkitab gitu kan. Dan dari seminar itu akhirnya muncullah namanya The Five Gospel. Apa sih itu The Five Gospel? Ternyata bahwa beberapa puluh persen ayat-ayat Perjanjian Baru sekarang itu ada yang ternyata intinya gini Pak, di Alkitab tersebut itu ada beberapa warna Pak. Kalau warnanya ini berarti ini benar-benar ucapan Yesus. Kalau warnanya ini bukan ucapan Yesus, dan ternyata di situ The Five Gospel itu Pak, bahkan hampir 50% Pak, perjanjian baru itu bukan termasuk ucapan Yesus Pak. Intinya gitu. Intinya itu bukan sumber Islam ya, itu sumber dari, dan itu dijual di Amazon Pak, The Five Gospel itu. Nah, tunggu. Ibnu, gampang aja jawabnya itu Ibnu. Kalau kamu berpikir di dalam perjanjian lama juga demikian, kalau kamu mau tulisnya pakai warna. Ada yang kata-kata Allah langsung, ada yang kata-kata manusia. Tergantung kamu mau tulis warnanya apa. Kamu mau pakai pink boleh, pakai hijau boleh. Itu yang Sekarang kamu tanya itu nggak mutu. Betul, Bukan, sekarang maksudnya begini gini, Bu Bu, Adasa. Begini Bu Kalau Adasa. tulisan merah itu perkataan Yesus. Kalau di mereka ini Bu, yang namanya Quran itu tidak boleh kotor sedikit pun, karena itu adalah Allahnya gitu loh. Jadi tidak boleh kotor, harus disimpan rapi. Walaupun Kemudian isinya kotor, kotor, iya, bacaannya. yang penting fisiknya harus tetap bagus. Jadi makanya saudara-saudara saya yang di Muslim juga tidak pernah membaca Qurannya karena takut Qurannya kotor. Itu Atau sobek masalahnya. barangkali, Pak. Iya, karena sering dibuka kan sobek lah, lecek lah. Itu nggak Kalau boleh sama kita mereka. sampai kumel, saking Kalau seringnya kayak tulis di buku. kami Ibnu, itu ayat-ayat di Alkitab yang memang penting buat kami stabilo Iya, supaya menjadi pengingat. Nggak ada makanya pakai masalah. warna-warni. Boleh saya Ibnu. tambahkan sedikit Pak? Budi, Karena boleh itu saya hanya Duh. karena buku itu hanya cetakan, bukan Tuhan, tapi ayat-ayat yang terkandung di dalamnya itu firman Tuhan. Kalau cetakannya kamu bakar Alkitab kita belikan 1000 lagi, nggak ada masalah. Kalau sobek beli lagi ya. Kalau sobek beli lagi. Boleh saya Iya, enggak, kita tambahkan, nggak Budi? kayak orang Muslim yang Qur'annya ada di comberan di Arab di sono, dia kepanasan. Marah Itu, gitu. marah. Kita Enggak, nggak marah. Kita Itu yang saya dengar juga, firmannya saya baca dipelajari barusan. di hati. Itu ada Boleh orang saya tambahkan, buang Budi? bendera Arab tuh. Di Bangladesh ada orang buang bendera Arab. Bendera Arab itu kan tulisannya tulisan tauhid ya. Ternyata dia di penjara loh, padahal katanya benderanya sudah rusak dibuang ke tempat sampah. Halo Buti, Oh. boleh saya tambahkan Buti sedikit Buti? Karena penyembah Oke. mereka ini menyembah benda-benda seperti itu, Pak. Iya, masalahnya otak mereka di fisiknya aja, bukan Oke. di rohnya. Mereka nggak kenal roh. Halo Buti, boleh saya tambahkan sedikit? Gitu. Oke, silakan perdalam pertanyaannya, Pak. Ya, silakan. Enggak, intinya gini loh Pak, saya pikir ya Anda mau berbicara apa itu terserah. Intinya saya kan sedang bertanya tentang The Five Gospel. Kalau emang Anda ternyata belum tahu ya tidak apa-apa. Iya, Saya The tidak Five begitu, Gospel begitu. itu, Oke dah. The Five Buti, Gospel terima itu kasih, yang Buti, ya. kelima itu Soalnya apa? belum Kamu selesai. jangan kabur dulu. Yang Tunggu, kelima itu tunggu gospelnya teman-teman. apa? Kasih dia kesempatan bicara dulu. Ya, akan lari kan dia. Ah
是